Harakadaratu illa biiznillah, tidak bergerak sesuatu itu kecuali dengan izin Allah. La tataharakadaratu illa biiznillah. Kalau bergerak yang menggerakkan Allah, kalau berdiam yang mendiamkan Allah, kalau hidup yang menghidupkan Allah, kalau mati yang mematikan Allah. Kalau kita sudah bisa mengamalkan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, nyaman hidup, kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain lagi. Sudah mati, ya Allah Ta'ala yang mematikan. Ada keluarga sakit, bawa ke rumah sakit, meninggal, bawa pulang ke rumah, keluarga yang di rumah datang, keluarga datang ke rumah, masing-masing nanya kenapa meninggal. Kata keluarganya tadi, dokternya lambat. Ini ada lagi keluarga sakit, bawa ke rumah sakit, meninggal juga, bawa ke rumah, keluarga yang datang ke rumah nanya kenapa meninggal. Ya tadi sakit menyasar, dibawa ke rumah sakit, dokternya buru-buru, bayangkan. Dokternya lambat meninggal, salah juga dokternya buru-buru meninggal, pasiennya salah juga dokternya. Ada keluarga lagi sakit menyasar, bawa ke rumah sakit meninggal, bawa pulang ke rumah, dan ada keluarga takziah datang bertanya kenapa meninggal menyasar, kami bawa ke rumah sakit sampai di UGD meninggal. Orang jangan dibawa ke rumah sakit, bawa ke Sempaja, salah juga. Bawa ke Sempaja, orang nyasar itu menyucuk itu jangan dibawa ke rumah sakit, itu ditawar aja, itu sukan gitu, angin duduk. Ada keluarga sakit menyasar menyucuk di dalam, tembus ke belakang, bawa ke Sempaja, hanya dipegang sidir meninggal, salah juga. Di sini mau obatinya terlalu keras, oh salah lagi, meninggal. Padahal simpulan meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan sudah selesai. Kan kita tidak ada yang tahu dengan hidup ini, adalah yang tahu. Kadang-kadang jam 4 sahur, kadang-kadang jam 12, kita tahu kita makan di warung sini. Ada juga yang gitu kan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ini, kita tidak ada yang tahu. Allah Akbar. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apakah yang terjadi itu baik atau tidak baik, bergerak atau berdiam. Bergerak yang menggerakkan Allah, berdiam yang mendiamkan Allah, secara langsung atau tidak langsung. Kalau Nabi Adam itu secara langsung Allah menciptakan. Kalau kita anak keturunan Nabi Adam, secara tidak langsung melalui wasilah. Nanti Allah bertawasul nih, Allah berwasilah melalui kedua orang tua kita, lahir kita, pernikahan laki-laki dan perempuan, nah lahir anak. Orang yang menikah itu tidak wajib melahirkan. Laki-laki menikahi perempuan, si perempuan itu tidak wajib melahirkan. Itu jais bagi Allah. Lagi pelajarannya, ternyata hamil, dan dia menjadikan hamil Allah Ta'ala. Cuma kebanyakan kita simpulan hamil, ada lakinya, ya kan? Simpulan hamil ada lakinya, tidak harus hamil. Orang yang menikah itu tidak harus hamil, jais saja hamil. Ternyata hamil, hanya menjadikan hamil Allah Ta'ala, bukan suaminya. Banyak orang yang menikah tidak punya anak, kita maaf kalau ada kesamaan cerita, banyak yang ngasih anak itu Allah, titipan, bukan karena kehebatan suaminya. Ya, laki perempuan menikah sekian tahun menikah tidak punya anak, bukan karena suaminya tidak hebat. Ternyata 5 tahun bercerai,
Yang laki-laki menikah dengan perempuan lain, yang perempuan menikah dengan laki-laki, masing-masing diisi anak. Yang ini istrinya hamil, yang ini menikah dengan laki-laki hamil. Nah itu kan yang menjadikannya hamil Allah Ta'ala. Banyak kita terdidik mantul suaminya, mantul istrinya, ya kan, mantul istrinya. Itu yang beredar di masyarakat, yang menjadikannya hamil Allah Ta'ala. Secara tidak langsung Allah menciptakan kita. Begitu juga yang mengajari Nabi Adam itu langsung dari Allah. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Kepada kita Allah juga secara tidak langsung. Cuma ada juga yang secara langsung, laduni namanya. Secara tidak langsung, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dia tidak ketahui, lalu tahu. Baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung, laduni. Kalau secara langsung, kalau tidak langsung, nah mulai belajar. Pelajaran di rumah, pelajaran di sekolah, pelajaran di sekolah, di madrasah, pelajaran di pesantren, belajar. Harusnya berilmu. Orang yang belajar tidak mesti dia punya ilmu, jais saja punya ilmu itu. Ada juga orang yang belajar tidak punya ilmu, banyak. SD, SMP, sekolah, SMA, masuk pesantren lagi. 10 tahun di pesantren, pulang biasa saja. Ditanyai rukun wudu tidak tahu, ditanyai rukun sholat tidak tahu, ditanyai rukun puasa tidak tahu, ditanyai yang membatalkan puasa tidak tahu. Bisa itu. SD, SMP, SMA, masuk pesantren 12 tahun di pesantren, pulang ke rumah. Ada berapa rukun iman? Tidak tahu. 7 kelompoknya, nah 7 kelompoknya, ya sudah. Ada berapa rukun Islam? 13 ya, nah ya sudah. 13 kalau rasanya 13. Ya kan? Jadi orang yang belajar itu tidak harus punya ilmu, tapi kalau punya ilmu belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang lahir langsung pandai. Tauhidul af'al, wahdaniyah pada perbuatannya, bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apakah yang terjadi itu baik atau tidak baik, bergerak atau berdiam, secara langsung atau tidak langsung, dalam pandangan mata hati, dalam pandangan basirah pakai shot, dalam pandangan hakikat, dalam pandangan batin, itu adalah perbuatan Allah. Nah, yang disebut dengan wahdaniyah pada perbuatannya, esa pada perbuatannya. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Semuanya, apa saja. Ya kan? Kita bangun yang membangunkan Allah, kita tidur yang menidurkan Allah. Kita meninggal, kita mati, yang mematikan Allah. Kita hidup, yang menghidupkan Allah. Bukan karena kehebatan kita. Biarnya umur berapa? 95. Duit apa resepnya? Nah itu terdidik lagi itu. Aku tuh baju putih bila bangun tidur tuh seliter. Beliau sudah biasa bangun tidur seliter. Kita yang pada biasa ya bangun minum seliter, habis bangun tidur kembung perut langsung. Karena tidak bisa, tidak biasa. Lihatnya apa resep sampai umur 90. Aku tuh tiap pagi 10 kilo jalan kaki. Dia sudah biasa. Yang tidak biasa teler 10 kilo sehari. Mangga tuh. Lihat apa resepnya, jadi sehat badan, kuat, masih umur 90. Aku tuh kunyit tuh tiap pagi kasih campur madu, campur telur ayam kampung. Nah, terdidik itu. Yang menjadikan kita sehat itu yang menyehatkan Allah.
yang kita menjadikan kita ini hidup sampai usia sekarang? Allah. Nah, pertanyaannya disyukuri apa tidak? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini sesuai dengan bunyi rukun iman yang keenam, wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dengan qadar yang baik dan qadar yang tidak baik, semuanya bersumber dari Allah. Nah, kalau berbunyi seperti ini suruh Isra. Haram mendirikan sholat, haram mendirikan sholat. Matahari pas terbit. Nah, kalau bisa lewatkan 5 menit atau 8 menit atau 12 menit. Kalau biar bertanya dengan dosen di UNC 12 menit. Kalau biar bertanya dengan kurang kiai kampung, ada yang mengatakan 5 menit, ada yang mengatakan lewatkan 8 menit. Nah, semuanya benar. Yang penting dilewatkan minimal 5 menit. Jadi kalau jam 6 lewat 16, jam 6 lewat 21, itu bisa salat sunat 2 rakaat. Karena ada riwayat barang siapa yang hadir ke masjid salat subuh berjamaah, setelah selesai itu mereka duduk sebentar, baca zikir kah, baca Quran kah, ada taklim kah di situ, sampai matahari meninggi seukuran tombak. Nah, seukuran tombak, meninggi seukuran tombak. Nah, seukuran tombak itu lalu berbeda tergantung peletakan tombaknya. Lagi kalau dia letakkan tombaknya di atas bukit sana, lewat 3 menit aja tinggi sudah itu. 3 menit tinggi. Tapi kalau dia letakkan tombaknya di muka kita, kan kira-kira jam 9 kira aja. Di muka kita sih jam 9 kira. Tergantung di mana meletakkan tombaknya. Atau ulama beda pendapat mengukur berapa menit baru lewat. Padahal kalau sudah lewat 15 menit itu masuk waktu duha sudah. Boleh duha, walaupun di jam digital ini kadang-kadang lewat 25 menit. Jam 7 kurang seperempat berarti, jam 7 kurang 20 duha berarti. Nah, tapi silahkan berbeda pendapat. Apabila kita bicara hukum, maka terjadilah perbedaan pendapat. Kira-kira demikian. Orang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat dunia, selamat di akhirat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita tidak sempat bertemu di minggu Kamis depan, Kamisnya hari raya Lebaran. Belum banyak-banyak minta ampun, minta maaf. Biar kalau usah minta maaf, maafkan sudah. Jadi kita kembali ke titik nol lagi kan. Artinya biar kada berdosa. Ulut kada berdosa dengan biar rasa-rasanya yang paling banyak dosanya ulut di sini. Karena banyak bicara. Makin banyak bicara, banyak dosanya. Ya kan? Kalau biar kan pendiam aja. Pendiam aja. Ternyata ada dosa juga. Ulut maafkan sudah. Mulut maafkan. Kalau mulut minta maaf, mulut minta maaf, ya kan, mulut minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.